Ada yang mengusulkan kita bunuh saja ni Yusuf, dan disepakatilah tidak perlu kita bunuh, tapi kita campakkan saja supaya bisa diambil oleh orang dan dibawa oleh orang lain. Jadi dimasukkan ke dalam sumur itu supaya nanti orang lewat dan bisa membawa Yusuf itu ke dijadikan sebagai anak atau dijualnya, pokoknya tidak lagi berada di negerinya. Dan ketika sudah ada kesempatan besar, kesempatan yang paling tepat untuk membalas dendam tersebut, Nabi Yusuf justru luar biasa jawabannya dan penjelasannya kepada saudara-saudaranya dengan mengatakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tidak ada lagi cercaan bagi kalian, tidak ada lagi celaan bagi kalian, tidak perlu disebut-sebut lagi kesalahan kalian dulu. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini akan mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia rasanya tak ada melakukan ibadah istimewa melebihi yang lainnya, tak ada rutinitas yang lebih, yang berat yang dia lakukan melebihi yang lainnya, dan dia ingat-ingat cuma satu saja, yaitu apa? Ketika dia mau tidur itu, amalan yang pertama dia lakukan setiap tidur di malam hari adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sebenarnya memaafkan orang lain di belakangnya atau sebelum tidur tadi ada orang salah, lah saya maafkan. Itu adalah untuk melepaskan diri kita sendiri dari kegelisahan, untuk melepaskan diri kita sendiri dari keadaan dianggaplah digantung tidak bertali. Dan pada waktu itu kita melepaskan diri kita dari gantungan sehingga dalam kita normal lagi dalam keadaan biasa. Pada subuh hari ini, ayat yang kita jadikan bacaan untuk kita tadabburi adalah ayat-ayat yang ada dalam surat Yusuf, yang kita mulai dari ayat 92, kemudian kita lihat juga ayat-ayat yang lain di surat Yusuf ini nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada pagi hari ini Ustaz Khairunnas izin tidak bisa hadir karena sedang berada di Malaysia. Beliau izin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada lagi cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Dia Maha Penyayang di antara semua yang menyayangi. La tathriba alaikumul yaum. Nabi Yusuf alaihi salam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf dengan kisah yang utuh sejak beliau masih anak-anak sampai meninggal, sampai beliau menjadi raja dan membawa keluarganya semua ke Mesir. Dan ini adalah kisah yang dalam satu surat itu sempurna, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya di dalam satu surat. Kisah nabi-nabi yang lain itu kadang berulang-ulang di surat yang berbeda, dan ketika digabungkan semuanya baru dapat kisah yang utuh, sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Tapi biasanya hanya sepenggal saja, seperti Nabi Yunus. Ada surat Yunus, tapi penyebutan tentang Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan kemudian keluar lagi hanya beberapa ayat saja. Tapi dalam surat Yusuf ini betul semua dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Yusuf dalam maknanya ini adalah nama beliau Yusuf, tapi dikaji oleh ahli tafsir ada hubungannya nama Yusuf ini dengan bahasa Mesir kuno, Yusuf, Yosofet,
yang artinya adalah sedih ya. Maka ada korelasi dengan sabda Nabi SAW, ayat atau surat yang kita biasanya terbawa rasa sedih membacanya adalah diantaranya adalah surat Yusuf. Walaupun sebagian tidak mengerti arti dan maknanya, tapi biasanya kalau dengan syahdu membacanya dari awal sampai akhir nanti akan ada saja rasa terharu membacanya. Apalagi kalau seandainya ada yang kita fahami, yang kita tadabburi dari ayat-ayat pada surat Yusuf tersebut. Pada ayat yang kita baca tadi, salah satu yang luar biasa dilakukan oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang pada waktu itu datang ke Mesir. Datang kedua kalinya setelah sebelumnya datang membawa barang-barang untuk diganti barter dengan makanan yang ada stoknya banyak di Mesir. Pada kedatangan yang kedua ini, mereka membawa barang-barang sekedarnya saja dan sambil mencari saudara, sambil melobi kepada Yusuf yang pada waktu itu sebagai menteri di Mesir agar adiknya yaitu Benyamin dibebaskan oleh Yusuf dari tangkapannya, karena sebelumnya Benyamin ditangkap oleh Mesir, kerajaan Mesir, dan itu atas suruhan Nabi Yusuf karena dituduh telah mengambil takaran emas, artinya telah mencuri. Tapi itu adalah rencana yang sudah dipersiapkan oleh Nabi Yusuf bersama saudaranya dengan supaya itu menjadi alasan beliau ditahan di Mesir, dan kembalilah saudara-saudaranya dalam keadaan kecewa ke negerinya masing-masing. Kemudian pada kali yang kedua ini masih datang juga saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kepadanya untuk meminta diberi makanan, untuk ditukarkan barang-barang yang dibawanya dengan makanan. Dan pada waktu ini Yusuf mengaku bahwa beliau adalah Yusuf dan yang ditahan itu adalah saudaranya. Pada waktu itu jelas semua bahwasanya yang datang ke Mesir itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, dan pada waktu itu seharusnya menurut normalnya sebagai manusia biasa adalah kesempatan yang paling tepat untuk membalas segala kejahatan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada dia selama ini. Karena Nabi Yusuf alaihissalam berada di Mesir itu adalah usaha dari saudara-saudaranya sebelumnya untuk menjauhkan dia, bahkan di antara mereka ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana waktu kecil Nabi Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya dengan minta izin kepada orang tuanya, lalu ditaruh di sumur. Di sumur itu fi ghayabatil jub, masukkan ke dasar sumur atau ke dalam sumur. Ghayabatil jub itu ke dalam sumur supaya, dan memang saudaranya memasukkan ke dalam sumur itu tidak dengan niat untuk membunuh, karena telah ada kesepakatan tidak kita bunuh, walaupun ada yang mengusulkan kita bunuh saja ni Yusuf, dan disepakatilah tidak perlu kita bunuh, tapi kita campakkan saja supaya bisa diambil oleh orang dan dibawa oleh orang lain. Jadi dimasukkan ke dalam sumur itu supaya nanti orang lewat dan bisa membawa Yusuf itu ke dijadikan sebagai anak atau dijualnya, pokoknya tidak lagi berada di negerinya. Dan sumurnya berarti dalam, karena ketika memasukkan ember ke dalam sumur itu musafir yang memasukkan tidak tahu ada orang di dalamnya, berarti tidak kelihatan ada orang di dalam sumur, karena tahunya ada orang di dalam sumur itu ketika mengangkat ember itu lagi ke atas dengan tali dan berat. Nah, makanya berarti kan tak kelihatan ada orang di dalamnya. Dan tentunya berada di sumur itu tidak 1 jam 2 jam, tapi bisa lebih
hari-hari, karena pada waktu bermain itu Nabi Yusuf masukkan ke sumur, orang ini balik lagi ke rumahnya membawa baju Nabi Yusuf yang dilumuri dengan darah kambing. Itu tidak mungkin akan ada orang lewat langsung di sumur itu. Berarti bisa jadi di sumur itu Nabi Yusuf berhari-hari. Dan akhirnya lewat orang dan dibawa Nabi Yusuf oleh orang-orang itu, oleh musafir, dibawa ke tujuan mereka berdagang. Dan kebetulan tujuannya pada waktu itu ke Mesir, dan di Mesir Nabi Yusuf dijual dan akhirnya juga masuk penjara karena fitnah daripada orang-orang istana. Dan akhirnya Nabi Yusuf setelah keluar dari penjara dengan mentakwilkan dan menafsirkan mimpi raja, diangkat menjadi kepercayaan raja untuk mengurus kekayaan negeri tersebut. Tentu cerita yang panjang itu sekarang teringat lagi ketika melihat saudara-saudara Nabi Yusuf itu datang ke Mesir, dan kebetulan datangnya dalam keadaan di bawah, artinya meminta kepada Yusuf sebagai raja, dan mereka tidak mengetahui Nabi Yusuf alaihissalam. Sekiranya ada dendam Nabi Yusuf untuk membalaskan kepada mereka, rasanya wajar, karena begitu banyaknya derita Nabi Yusuf alaihissalam, masukkan ke sumur, dibohongi orang tuanya, kemudian Nabi Yusuf akhirnya masuk penjara. Perjalanan yang lama itu atas prakarsa atau ide daripada saudara-saudaranya ini yang hari ini datang kepadanya, dan mereka datang dalam keadaan rendah meminta kepada Nabi Yusuf agar diberi bahan makanan dari Mesir tersebut. Dan ketika sudah ada kesempatan besar, kesempatan yang paling tepat untuk membalas dendam tersebut, Nabi Yusuf justru luar biasa jawabannya dan penjelasannya kepada saudara-saudaranya dengan mengatakan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tidak ada lagi cecaan bagi kalian, tidak ada lagi celaan bagi kalian, tidak perlu disebut-sebut lagi kesalahan kalian dulu. Allah Subhanahu wa taala pada hari ini akan mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya semua kesalahan saudaranya pada saat itu juga langsung dimaafkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, tanpa seakan-akan tidak ada bekas, seakan-akan memang tidak ada ingin rasa membalas sedikit pun Nabi Yusuf terhadap mereka. Dan mereka itu pada waktu itu juga seharusnya bertambah lagi sakit hati Nabi Yusuf kepada mereka, karena ketika Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam menahan Benyamin atau saudaranya agar dihukum dan agar tetap tinggal di Mesir, dibuat drama bahwasanya Benyamin itu mencuri sesuatu dari kerajaan. Yang luar biasanya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendengar saudaranya Benyamin ini mencuri, mereka benarkan bahwasanya dia adalah pencuri dengan mengatakan pada ayat sebelumnya, qalu iyasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl fa asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Kan ditangkap saudara Nabi Yusuf, kemudian ditahan. Kata saudara-saudaranya, jika ia mencuri, sebenarnya ada saudaranya sebelum ini katanya. Saudaranya juga pencuri seperti dia ini. Jadi seakan-akan membenarkan bahwasanya Benyamin itu memang pencuri. Dan yang lebih luar biasa lagi, saudaranya ini bilang, saudara-saudara Nabi Yusuf yang datang itu bilang, ada yang dia ini yang ditangkap ini punya abang sebelumnya katanya, dan dia juga pencuri abangnya itu. Yang dimaksud adalah Yusuf alaihissalam, dan Yusuf ada di sana. Padahal Yusuf tak pernah mencuri sebelumnya. Ada memang di masa kecil Yusuf, agar Yusuf itu bisa dirawat atau tinggal bersama bibinya, dan bibinya membuat cara yang sama pada waktu itu. Di pura-pura Nabi Yusuf itu mencuri di rumah bibinya, ditaruh barang di dalam baju Nabi Yusuf,
dan ketika mau pergi bibinya memeriksa semua saudara-saudaranya dan kedapatan Yusuf yang memegang barang yang dicari oleh bibi Nabi Yusuf tersebut. Dan itu memang rencana daripada bibi Nabi Yusuf alaihissalam juga. Karena aturan yang berlaku di keluarga Nabi Yusuf, siapa yang mencuri maka dia harus ditahan dan disuruh bekerja. Dia bekerja oleh orang yang menjadi korban pencurian tersebut. Artinya dijadikan pesuruh untuk beberapa hari gitu. Sehingga ketika kecil Nabi Yusuf itu pura-pura mencuri barang di rumah bibinya, akhirnya Nabi Yusuf tinggal di rumah bibinya dan memang bibinya ingin Yusuf tinggal di rumahnya. Itu ketika kecil dulu sebelum dimasukkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Dan pada waktu itu juga bukan Nabi Yusuf mencuri, tapi memang keinginan dari bibinya supaya tinggal Nabi Yusuf di rumahnya. Pada waktu ini sampai sudah dewasa ini saudara-saudaranya beranggapan Nabi Yusuf itu dulu juga pencuri dan dituduhkan kepada Nabi Yusuf sekarang di depan Nabi Yusuf sendiri. Qalu iyasrik faqad saraka akhul lahu min qab. Ini anak kecil, dia ini mencuri, ada saudaranya dulu yang juga mencuri. Dan mereka tak sebut namanya Yusuf karena sudah dianggap tak ada lagi, sudah meninggal. Dalam benak mereka Yusuf yang dulu mereka masukkan ke dalam sumur itu tak ada lagi. Dan sekarang mereka bicara seperti di depan Nabi Yusuf sendiri. Dan ini menambah sakit hati Nabi Yusuf sebenarnya. Dan memang kata Allah Subhanahu wa taala, fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Nabi Yusuf alaihi salam menyembunyikan rasa, tidak menampakkan kejengkelannya atau rasa sakit hatinya kepada saudaranya pada waktu itu. Dan bahkan Nabi Yusuf hanya berucap, antum syarrum makana wallahu a'lam bima tasifun. Jangan-jangan kalian yang lebih buruk dari saudara kalian ini, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian sampaikan. Rasanya kalau marah Nabi Yusuf pada waktu itu wajar, tapi Nabi Yusuf tidak menampakkan marahnya kepada saudara-saudaranya dan tetap juga menahan Benyamin. Disebutkan nama saudaranya itu adalah Benyamin. Dan akhirnya setelah kembali saudara ini ke kampungnya yang ada di daerah Syam sekarang ini, Palestina atau Suria sekarang ini, kemudian ketika kebutuhan sudah menipis, tidak ada lagi bahan makanan yang mereka makan, orang tuanya yaitu Yakub alaihissalam menyuruh mereka untuk kembali lagi ke Mesir, meminta atau mengganti makanan dengan barang-barang bawaan mereka. Dan kali ini saudara-saudaranya datang dan bertemu lagi dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan itulah pertemuan ketika Nabi Yusuf mengungkapkan bahwasanya beliau adalah saudara mereka. Dan ucapan Nabi Yusuf inilah atau jawaban Nabi Yusuf ini kepada saudara-saudaranya yang kembali diucapkan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW melakukan penaklukan Mekah. Di saat Mekah itu sudah berada di bawah ditaklukkan oleh kaum muslimin pada Fathu Mekah itu, masuklah Nabi SAW beserta sahabat ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram, dan orang-orang Quraisy yang selama ini mengejar Nabi SAW, menuduh Nabi SAW gila, memerangi Nabi SAW dalam banyak momen ketika perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Mereka itu kelihatan sekarang dalam keadaan ketakutan, yang pada waktu itu sebenarnya waktunya untuk membalaskan kejahatan mereka selama ini, yang mereka ambil harta-harta kaum muslimin yang tinggal di Mekah, mereka kejar kaum muslimin dalam perang-perang tersebut. Kemudian ketika mereka sudah dalam keadaan siap untuk dibalas kejahatannya, Nabi justru mengulang ayat ini dan membaca la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada lagi pada hari ini cercaan buat kalian, tidak ada lagi penyesalan buat kalian. Artinya kalian semua dimaafkan. Dan ucapan itu Nabi SAW ucapkan kepada ahlu Mekah.
Karena orang Mekah juga mengira mereka akan dibunuh, mereka akan dipenjara, mereka akan dibalas oleh Nabi SAW. Justru jawaban luar biasa dari Nabi adalah apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam kepada saudara-saudaranya. Artinya kalian dimaafkan semua. Ini adalah akhlak yang luar biasa dari Nabi Yusuf, Nabi Muhammad juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang memaafkan saudara di saat kesempatan untuk membalas itu datang. Berbeda ketika memaafkan, memang yang memaafkan ini masih lemah, tidak bisa membalas gitu, atau dalam keadaan butuh, dia sangat butuh sekali kepada saudaranya dan saudaranya pernah membuat dia sakit hati. Biasanya kalau butuh itu memaafkan orang yang dibutuhkan itu mudah, tapi dalam keadaan justru dia sedang berada di atas, yang berbuat salah itu berada di bawah secara ekonomi, secara sosial atau secara politik, dia berada di bawahnya. Justru itu yang berat, dan sama seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang lain. Ciri-ciri orang bertakwa yang mereka itu adalah penghuni surga yang luas di dalamnya adalah alladzina wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, sehingga ila maghfiratin min rabbikum, bersegera juga kalian menuju surga Tuhan kalian yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala sengaja sediakan surga itu bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka bertakwa itu? Wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa berinfak, dalam keadaan lapang dia berinfak, dalam keadaan sempit dia berinfak. Dan selanjutnya wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Wal kaziminal ghaiza, dan mungkin kita sudah sering mendengar tafsir atau terjemahnya, yang menahan diri di saat wal kaziminal ghaiza, di saat kesempatan untuk membalas itu ada, di saat momennya untuk membalas itu datang. Kalau marah, wajar marah ketika itu. Kalau ingin meluapkan kekesalan, bisa pada waktu itu. Justru pada waktu itu dia menahan dirinya. Wal kaziminal ghaiz. Kemudian wal afina 'anil nas, dan memaafkan semua manusia. Ini adalah orang bertakwa yang nanti tempatnya yang layak adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, surga yang luas. Dan pada waktu itu adalah di saat momen Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya pada waktu ini, dan juga di waktu Nabi SAW masuk Mekah, keadaannya adalah wal kaziminal ghaiz. Mereka adalah menahan di saat mereka mampu dan sempat untuk membalasnya. Kemudian melanjutkan wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Kemudian ada sahabat Nabi SAW yang Nabi mengkhabarkan sahabat ini adalah salah seorang dari penduduk surga, dan itu diberitahu kepada yang lain, maukah kalian melihat penduduk surga yang sebentar lagi akan lewat, kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan tak lama setelah itu lewat salah seorang sahabatnya. Tahulah sahabat yang diberitahu tadi kan bahwasanya ini adalah penduduk surga. Pada momen yang lain masih dibilang oleh Nabi dengan kalimat yang sama, maukah kalian saya beritahu ada sebentar lagi akan datang salah seorang penduduk surga, kata Nabi. Masih juga sahabat yang itu lewat. Lalu penasaran yang lain, kenapa yang ini dikatakan sebagai penduduk surga, padahal dia biasa-biasa saja dibandingkan dengan yang lain, sama saja dengan yang lain. Maka salah seorang sahabat sengaja mendatanginya dan bertanya langsung kepada sahabat yang dibilang oleh Nabi sebagai penduduk surga ini. Pertanyaannya, apa yang kau lakukan? Apa amalan istimewa yang kau kerjakan sehingga Nabi sampai 2 kali menyatakan engkau adalah penduduk surga? Maka dia juga heran. Dia rasanya tak ada melakukan ibadah istimewa melebihi yang lainnya, tak ada rutinitas yang berat yang dia lakukan melebihi yang lainnya.
dan dia ingat-ingat cuma satu saja, yaitu apa? Ketika dia mau tidur itu, amalan yang pertama dia lakukan setiap tidur di malam hari adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jika ada orang lain di hari itu bersalah, maka dia lepaskan, dia hilangkan. Gara-gara itu ternyata Nabi SAW mengatakan dia itu penduduk surga. Sebenarnya apa kerugian bagi kita ada orang salah kemudian dimaafkan? Secara logika juga tak ada ruginya, ringan tu kan. Tapi memang ketika dipraktekkan ke ini akhlak yang besar ini kan sulit. Memaafkan orang lain itu sulit. Kalau bisa yang bersalah itu kita lihat di depan mata tersiksa begitu, baru senang. Tapi tidak begitu bagi sahabat dan juga bagi para nabi yang kita sebutkan ini, perbuatan yang mereka lakukan. Dan memaafkan orang lain di belakang orang yang bersalah tersebut, kita maaf seperti yang dilakukan oleh sahabat ini sebelum tidur. Apakah menghilangkan dosa yang dimaafkan tersebut? Ini juga mungkin sebagai motivasi kita untuk memaafkan orang lain jika ada masih rasa ada sakit hati kan. Sebenarnya memaafkan orang lain di belakangnya atau sebelum tidur tadi ada orang salah, saya maafkan. Itu adalah untuk melepaskan diri kita sendiri dari kegelisahan, untuk melepaskan diri kita sendiri dari keadaan dianggaplah digantung tidak bertali. Dan pada waktu itu kita melepaskan diri kita dari gantungan sehingga dalam kita normal lagi dalam keadaan biasa. Itu saja sebenarnya tujuan kita memaafkan hubungan dengan diri kita sendiri supaya kita ini aman, nyaman, dan perbuatan itu bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bersalah itu kita maafkan di belakangnya, dia masih ada keterikatan dengan kita. Pertama, keterikatan bahwasanya pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, dosanya. Karena orang yang bersalah itu dengan dimaafkan oleh orang lain di belakangnya tidak langsung menghilangkan dosa yang bersalah tersebut. Baik itu dosa karena perbuatan, apalagi masalah hutang piutang itu kan yang harus ada dikembalikan hak orang tertentu. Misalkan saya maafkanlah dia ada orang berhutang lalu tidak juga dibayar-bayarnya, kemudian kita bilang saya maafkanlah, saya relakan. Itu bukan berarti selesai hutangnya dan boleh dia tak bayar lagi setelah mengucapkan itu di dalam hati kita kan. Hanya melepaskan keterikatan kita ke dia saja supaya tak teringat-ingat kan. Sebenarnya yang bersangkutan orang lain tersebut tetap dia harus bayar hutangnya, kecuali dia datang dan memohon, wahai saudaraku, saya berhutang ke engkau sekian dan saya tak mampu memang untuk membayarnya, bisakah direlakan saja? Oh baik, silakan tak dibayar, saya relakan. Baru selesai kan. Tapi kalau di belakang disebutnya saya telah memaafkan dia, hanya untuk diri kita sendiri saja. Dan begitu juga dengan kesalahan masalah perbuatan tadi, dihina atau dicaci maki, difitnah, lalu dengan mudah kita memaafkan dia, di belakangnya dia itu masih ada dosanya sampai dia betul-betul datang minta maaf. Kalau sebaliknya, kita dari posisi saudara Nabi Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam telah memaafkan mereka sejak dari awal. Buktinya datang dikasih makanan, kemudian dibuat acara atau drama supaya mereka itu datang semuanya. Itu adalah sebagai rencana dari Nabi Yusuf saja, yang untuk memaafkan sejak dari awal. Nabi Yusuf ini sebagai seorang nabi telah memaafkan saudara-saudara tersebut. Karena ketika bertemu dengan bapaknya, akhirnya Nabi Yusuf bertemu dengan orang tuanya, Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyalahkan saudara-saudaranya ini. Justru yang dilakukan oleh saudara-saudara ini adalah kesalahan karena setan. Dianggap setan yang bersalah tapi bukan saudara-saudaranya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam,
wa rafa'a abawahi 'alal asi wa kharru lahu sujjada. Dan akhirnya ketika bapaknya Yakub alaihissalam datang ke Mesir, diangkat ke atas tempat duduk beserta ibunya, dan ketika sudah duduk bapa dengan ibunya dan Nabi Yusuf di tempat itu, saudara-saudara yang lain itu bersujud kepada mereka. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Dan Nabi Yusuf mengatakan, wahai bapakku, inilah takwil dari mimpiku dulu ya bapakku. Ketika dulu Nabi Yusuf kecil bermimpi dan diceritakan kepada bapaknya, inilah takwilnya. Dan Nabi Yusuf melihat apa yang dilihat di mimpinya dulu. Ini mimpi ru'ya yang kita pernah sampaikan. Qad ja'ala rabbi haqqan. Hari ini terlihat nyata seperti yang dulu pernah terlihat oleh Nabi Yusuf di dalam mimpinya. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Allah Subhanahu wa taala telah membaikkan keadaanku, kata Nabi Yusuf, setelah Allah mengeluarkan aku dari penjara. Wa jaa'a bikum minal badwi. Dan Allah mendatangkan kalian semua ke sini dari kampung, dari pelosok, dari kampung Arab. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah sebelumnya syaitan yang membuat kita terpisah. Syaitan yang merasuki saudara-saudaraku untuk membuangku. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Jadi yang salah itu adalah syaitan, bukan saudara-saudaranya begitu. Syaitan yang menggoda mereka. Kalau kita akan terbalik, bukan salah syaitan, tapi saudaranya itu yang mendatangkan syaitan. Artinya kesetanan dia yang membuat syaitan itu bergerak. Nabi Yusuf alaihissalam dengan keikhlasan yang luar biasa langsung memaafkan kesalahan saudara-saudaranya yang begitu besar. Kalau dibandingkan dengan permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, rasanya tak ada kesalahan saudara terhadap kita, terhadap saudaranya yang melebihi kesalahan daripada saudara Nabi Yusuf kepadanya. Karena Nabi Yusuf itu mau dibunuh dan ternyata tidak bunuh tapi dibuang akhirnya di sumur. Berada di sumur tersiksa gitu. Dan menakutkan untuk berada di dalam sumur berjam-jam atau bisa jadi berhari-hari. Masih kecil lagi kan, dibuang seperti itu saja dan akhirnya pada waktu yang lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Yusuf itu dalam keadaan sempat dan mampu untuk membalas sebenarnya, tapi pada waktu itu juga segera Nabi Yusuf memaafkan mereka. Bahkan Nabi Yusuf memberi mereka rasa nyaman lagi, al-yauma yaghfirullahu lakum, tenang saja Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian sekarang. Artinya langsung Nabi Yusuf mendoakan saudara-saudaranya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu bersalah selama ini, yang memberi dosa kepada mereka tentu Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dimaafkan oleh Nabi Yusuf, sedangkan dosa perbuatannya itu sangkupannya atau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang memaafkan atau yang mengampuni tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dibandingkan dengan ayah Nabi Yusuf, dengan Nabi Yakub alaihissalam, ketika anak-anaknya ini ketahuan dan mengaku salah di hadapan bapaknya, di hadapan Yakub alaihissalam, apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Bapaknya mengatakan, nantilah akan saya mintakan ampun. Saufa artinya nanti. Kalau saufa itu nantinya lama. Ada dua kalimat yang nanti artinya dalam bahasa Arab itu. Pertama sa. Kalimat sa itu artinya akan. Yang kedua saufa. Kalau sa awalnya berarti nantinya dekat lagi, sebentar lagi. Setelah ini akan ada gitu sa. Tapi kalau saufa itu lama lagi, bisa berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, atau juga bisa berabad-abad. Dan kalimat yang dipakai oleh bapa Nabi Yusuf alaihissalam, oleh Nabi Yakub alaihissalam, beliau sama-sama Nabi, berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bapaknya mengatakan saufa, nantilah. Tapi Nabi Yusuf al-yauma, sekarang saya minta maafkan kepada Allah untuk kalian. Kita bandingkan yang dua ini, apakah Nabi Yakub lebih pemarah atau Nabi Yusuf lebih
lebih pemaaf daripada bapaknya Yakub alaihissalam? Tidak. Tapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Kedua mereka ini adalah nabi. Kedua perbuatan nabi ini adalah panutan bagi kita semua. Kenapa Nabi Yusuf minta maaf langsung sekarang juga kepada meminta doa, meminta ampunkan kepada Allah untuk mereka sekarang juga langsung diminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bapaknya nantilah, kata bapaknya nanti akan diminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya perlu dilakukan ya. Ketika ada yang bersalah, yang pertama dimaafkan langsung sekarang. Tapi yang lain atau dalam momen yang lain nanti artinya dikasih hukuman dulu, dikasih supaya mereka itu jera, tidak mengulangnya lagi. Dan itu yang dilakukan oleh bapak Nabi Yusuf, Yakub alaihissalam. Nanti itu maksudnya supaya anak ini tak mengulang lagi kesalahan yang sama, maka perlu diberi pelajaran sebentar dulu. Maka kalimatnya saufa astaghfirulakum rabbi, maksudnya supaya anak ini tidak merasa mudah saja untuk minta maaf itu, karena sudah dimaafkan oleh Nabi Yusuf. Nanti bapaknya juga langsung memaafkan, seakan-akan hilang dan tak pernah bersalah saja kalau seperti itu. Dan bapaknya ingin memberi pelajaran, betul Nabi Yusuf langsung memaafkannya, tapi bapaknya tidak sekarang, nanti saja, supaya mereka bisa berfikir, mereka bisa teringat bahwasanya dulu mereka pernah bersalah kepada Nabi Yusuf dan juga kepada bapaknya. Karena bapaknya juga pada waktu itu momen yang untuk membalas sakit hatinya kepada anaknya sebenarnya, karena bertahun-tahun mereka ternyata membohongi bapaknya, dan bapaknya sebenarnya sudah tahu anaknya berbohong karena beliau adalah nabi. Cuma dalam kesabaran yang luar biasa tidak mencederai dan mencelakai anak-anak tersebut, karena memang tak ada bukti bahwasanya anak itu membunuh Yusuf itu secara langsung. Tapi dengan kabar yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kepada Yakub alaihissalam, anak-anaknya ini ingin mencelakai Nabi Yusuf dan mencampakkannya, dia sudah tahu sebenarnya. Dan pada waktu ini saudaranya mengaku selama ini mereka telah berbohong kepada bapaknya, dan bapaknya hanya mengatakan nanti saya akan minta mampunkan kepada Allah untuk kalian. Pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Yusuf sampai bertemu dengan saudara-saudaranya ini adalah memaafkan saudara itu. Intinya adalah memaafkan kesalahan saudara-saudara, dan tidak ada sekali lagi kesalahan rasanya yang dilakukan oleh saudara terhadap saudaranya, terhadap kita di zaman kita ini, yang melebihi kesalahan dilakukan oleh Nabi Yusuf, keluarga atau saudara-saudara Nabi Yusuf kepadanya dan kepada bapaknya. Dan Nabi Yusuf dengan mudah memaafkan mereka, bahkan memberi mereka tempat dan mengajak mereka tinggal di Mesir, memberi mereka fasilitas. Tentunya setelah diajak ke Mesir dikasih rumah, dikasih makanan, dan mereka itu akhirnya pindah semuanya dengan anak-anak mereka ke Mesir dan tinggal di Mesir semuanya. Sampai nanti di Mesir itu banyak Bani Israel yang ketika Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir, itu berarti keturunan yang kesekiannya itu sudah jutaan orang Bani Israel itu di Mesir, dibawa oleh Nabi Musa lari dari Mesir. Itu mereka adalah anak keturunan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ini. Karena Israel itu adalah bapaknya Nabi Yusuf, Yakub alaihissalam. Bani Israel berarti anak-anak dari Yakub alaihissalam, yang jumlahnya adalah 12 dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sekarang kita ingatkan, sudah insyaallah sudah dekat dengan bulan Ramadan. Ya, momen-momen ini atau acara-acara untuk bermaaf-maafan dengan keluarga, dengan saudara sebagai muslim, sekaranglah waktunya untuk kita lakukan itu, berkunjung, mengadakan acara. Kalau di orang-orang dahulu biasanya tasyakuran, itu berdoa sebelum puasa gitu kan. Maka setiap rumah ada memanggil orang siap berdoa. Itu intinya sebenarnya adalah
bertemu, bermaaf-maafan, makan dengan cara makan-makan. Berdoa itu adalah karena sedang bersama aja, sedang bersama, maka daripada kita ngobrol-ngobrol saja, diminta salah seorang mereka berdoa. Maka acaranya namanya berdoa. Sebenarnya adalah momen untuk bertemu, maaf-maafan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan masuk beribadah dengan sempurna tanpa ada lagi kaitan hati dan perasaan yang tidak baik dengan yang lain, apalagi dengan saudara-saudara, sehingga fokus melaksanakan ibadah, menambah amal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyak di bulan Ramadan. Maka ingatlah ketika ada sakit hati kepada saudara yang rasanya tak bisa dimaafkan, ingat kisah Nabi Yusuf, ingat kisah Nabi SAW ketika Fathu Mekah, dengan mudah mereka memaafkan. Dan hubungan dosa mereka adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya minta ampunkan kepada Allah untuk mereka. Apakah dosa mereka diampuni atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala nanti yang memutuskan. Kita memohon kepada Allah agar diampuni. Dan saudara-saudara Nabi Yusuf ini begitu kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka semua. Dan kabarnya juga ada yang mengatakan saudara-saudara Nabi Yusuf ini sebenarnya juga adalah para nabi juga. Para nabi kan luar biasa, tidak hanya sebagai orang-orang penerima dakwah, tapi menyampaikan dakwah kepada yang lainnya. Sudah suruh ada 8 menit lagi. Ada diskusi Bapak Ibu, silakan. Dan jika ada kesempatan Bapak Ibu boleh baca sekali saja minimal kisah Nabi Yusuf ini dari awal sampai akhir melalui terjemahan Al-Quran. Jadi ada rutinitas kita membaca Al-Quran dan juga bersamaan dengan membaca terjemahnya. Kalau dibaca terjemahnya diikuti dari awal, ini seperti kita sedang membaca novel atau cerita, tetapi ceritanya real dan Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam ayat Al-Quran, menjadi pelajaran yang berharga bagi semua sampai hari kiamat nanti. Dari sekian banyak kisah yang pernah terjadi di atas dunia ini sebelum Nabi Muhammad hadir sebagai nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala pilih beberapa kisah, beberapa kejadian yang dimasukkan dalam Al-Quran, dan di antaranya yang utuh adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini adalah pelajaran-pelajaran berharga semua dari awal sampai akhir. Yang dulu awal kita pernah bahas tentang mimpi, itu terinspirasi oleh mimpi Nabi Yusuf alaihissalam juga, yang melihat real ada bintang bulan sujud kepadanya, dan itu terbukti ketika Nabi Yusuf sudah besar. Kemudian yang pelajaran berharga adalah tentang akhlak memaafkan. Ini sangat berat, tapi ini adalah perintah atau amalan besar pahalanya, memaafkan orang lain. Dan memaafkan orang lain itu adalah, kata para ulama, adalah kenikmatan yang luar biasa bagi yang bisa melakukannya. Ya, kalau seandainya sudah sampai kemampuan kita untuk memaafkan orang lain, kalau diibaratkan dengan makanan, seakan-akan kita sudah dapat makanan yang sangat istimewa sekali, yang sangat kita sukai, dihidangkan pada waktu itu kepada kita sendiri dan kita siap untuk menyantapnya. Itulah keadaan orang yang memaafkan orang lain, yang mereka mendapat kenikmatan luar biasa. Kenapa? Karena beratnya hati itu karena ada orang lain bersalah. Karena ada kadang berat semuanya. Kalau seandainya bersalah itu adalah tetangga, keluar dari pintu rumah aja berat kan? Berat ketemu. Kalau seandainya bersalah itu adalah kawan di masjid, kadang tak solat ke masjid itu lagi. Tidak hanya tidak mau bertemu dengan saudaranya, tapi masjidnya dijauhi. Kan ada kan kita yang begitu kan, ada problem dengan saudaranya sama jemaah, tak mau lagi ke masjid, tak mau lagi datang, bahkan kalau bisa ingin pindah ke tempat yang lain. Itu kan masalahnya di hati kita masing-masing aja, karena tidak mau memaafkan. Tapi coba dimaafkan. Yang menyampaikan memang sangat mudah sekali, tapi mempraktekkan sangat berat sekali. Dan memang berat itu yang Allah Subhanahu wa taala ganjari dengan pahala yang besar. Yang bisa melakukannya setiap malam memaafkan itu
diganjari oleh Allah dengan surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi, diberitahu oleh Nabi salah seorang sahabatnya menjadi penduduk surga nanti karena mudah memaafkan orang lain. Ini di semua hal. Masalah hutang piutang dimaafkan ya, tapi yang bersangkutan juga harus membayar hutangnya. Kalau seandainya ada hak yang dikembalikan maka harus dikembalikan. Tapi dengan dosa juga, dosa itu hubungan manusia itu dengan Allah. Ada orang memfitnah, kan berdosa dia dan kita maafkan, dosa fitnahnya tetap ada. Yang nanti akan mengampuni dosa fitnah dia lakukan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hubungannya dengan Allah lagi, dengan kita selesai, kita menjadi nyaman dan tenang saja. Cuma dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala masih ada urusan sampai dia minta ampun kepada Allah. Dan kita sebelum Ramadan nanti kan minta ampun kepada Allah terlebih dahulu dan juga minta maaf kepada seluruh saudara-saudara kita. Dua-dua ini selesai, maka kita hadapi Ramadan dengan mudah, dengan baik insya-Allah.